Angka untuk manufaktur makanan dan minuman diperkirakan bertambah lebih dari 50.000 menjadi sekitar 90.000, mencerminkan naiknya permintaan akan makanan siap saji dan makanan beku. Jadi kuotanya yang sebelumnya 50.000 sekarang di-up menjadi 90.000. Wah, lumayan banget ini. Konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel EDPN, channelnya Kenzo dan X Magang. Oke, di video kali ini aku mau ngasih kabar gembira buat teman-teman yang ingin kerja ke Jepang. Terutama buat teman-teman yang ingin kerja ke Jepang melalui visa Tokute Gino di bidang pengolahan makanan. Karena di video kali ini akan menyangkut kuota untuk pekerjaan Tokute Gino. Nah, sebelum aku menyampaikan opiniku dan pendapatku, mari kita baca artikel yang mengulas tentang penambahan kuota untuk bidang pekerjaan pengolahan makanan. Oke, kita baca bareng-bareng. Artikel ini dari NHK World Jepang, judulnya Pemerintah akan revisi rencana alokasi pekerja asing berkeahlian khusus atau Tokute Gino. Pemerintah Jepang diperkirakan akan merevisi rencana untuk menerima pekerja asing berdasarkan program keahlian khusus mengingat perubahan ekonomi akibat pandemi virus corona. Pemerintah berencana menerima lebih banyak pekerja di sektor manufaktur makanan dan minuman, sementara mengurangi jumlah pekerja di layanan akomodasi dan restoran. Nah, jadi memang untuk kuota manufaktur pengolahan makanan itu kuotanya akan ditambah, tapi untuk akomodasi dan restoran akan dikurangi. Jadi ada berita bagusnya dan ada berita sedikit buruknya. Sebuah jenis visa baru untuk pekerja berkeahlian khusus dibuat di 3 tahun yang lalu untuk menangani kekurangan pekerja di Jepang. Kategori pekerjaan keahlian khusus nomor 1 mencakup 12 sektor seperti perawat lansia dan konstruksi. Jumlah maksimum keseluruhan pekerja ditetapkan lebih dari 340.000 dalam periode 5 tahun. Pemerintah kini berencana merevisi rencana untuk tiap sektor dengan mempertahankan jumlah maksimum keseluruhan tersebut. Pemerintah menyebutkan alasan dampak pandemi. Rencana itu termasuk mengurangi jumlah untuk industri layanan makanan lebih dari 20.000 menjadi sekitar 30.000. Dan untuk sektor akomodasi lebih dari 10.000 menjadi sekitar 10.000. Angka untuk manufaktur makanan dan minuman diperkirakan bertambah lebih dari 50.000 menjadi sekitar 90.000. Mencerminkan naiknya permintaan akan makanan siap saji dan makanan beku. Jadi kuotanya yang sebelumnya 50.000 sekarang di-up menjadi 90.000. Wah, lumayan banget ini. Terus jumlah untuk sektor manufaktur akan ditambah hampir 20.000 menjadi sektor 50.000 akibat bertambahnya permintaan akan pekerja asing di tengah meningkatnya pertumbuhan global untuk semikonduktor dan faktor-faktor lain. Pemerintah berencana mengesahkan perubahan itu dalam pertemuan kabinet selambatnya akhir bulan ini. Nah, itu tadi ada artikel dari NHK World Jepang yang menyatakan bahwa pemerintah Jepang akan menambah kuota di bidang pengolahan makanan, khususnya di bidang kerja Tokute Gino atau Specified Skill Worker atau keterampilan kerja khusus ya. Tokute Gino ini seperti yang dibahas tadi memang baru saja dimulai atau dibentuk itu tahun 2019 kemarin. Terus karena 2020-2021 itu terkena pandemi di seluruh dunia, jadi untuk rekrutannya sedikit berkurang. Dan untuk pengolahan makanan memang sekarang sudah banyak yang datang ke Jepang ini, dan untuk kuotanya akan ditambah seperti yang di artikel ini. Jadi buat teman-teman yang ingin kerja ke Jepang khususnya di bidang Tokute Gino dan bingung mau pilih jurusan mana, nah ini adalah kesempatan yang bagus. Pilih aja jurusan pengolahan makanan. Kenapa? Karena kuotanya ditambah. Jadi kalian mempunyai kesempatan yang lebih besar daripada memilih job bidang yang lainnya. Jadi ini adalah kesempatan buat teman-teman, terutama teman-teman yang ingin bekerja di bidang makanan dan tidak ingin di bidang yang berat-berat seperti konstruksi
Genba dan bidang lainnya. Jadi kalau ingin kerja ringan ya di pengolahan makanan ini. Terus buat teman-teman, bagaimana sih caranya untuk ikut program Toku Tegino di bidang pengolahan makanan ini? Nah, caranya adalah pertama teman-teman itu harus belajar bahasa Jepang dulu. Nah, setelah belajar bahasa Jepang, kalian bisa mengikuti Shiken N4 atau JFT Basic. Nah, untuk belajar bahasa Jepang ini bebas, kalian bisa melalui LPK ataupun belajar otodidak, bahkan belajar les bahasa Jepang biasa. Yang penting kalian mencapai level N4 atau JFT Basic A2. Nah, setelah belajar bahasa Jepang, kalian mengikuti Shiken ini atau ujian ini. Setelah mendapatkan sertifikat, nanti sertifikat bahasa Jepang, kalian selanjutnya belajar SSW pengolahan makanan. Untuk websitenya bisa kalian cari OTAF ya, itu pengolahan makanan aja, kalian di Google pasti di situ nanti ada. Dan kalian lihat jadwalnya, jadwal tesnya kapan, terus kalian download modulnya, pembelajarannya. Nah, setelah itu kalian ikutan tes SSW ini, pengolahan makanan ini, dan kalau sudah punya sertifikat, nah syaratnya cuma 2 ini, yaitu bahasa Jepang dan sertifikat SSW. Nah, setelah punya, kalian bisa menghubungi LPK atau mencari langsung TSK di Jepang melalui link-link yang teman-teman bisa ikuti ya. Itu untuk caranya. Jadi buat teman-teman terus yang semisal yang berada di Jepang ini, yang sudah di Jepang terus kalian bingung mau lanjut, semisal kalian magang dan ingin pindah bidang. Nah, bidang pengolahan makanan ini terbuka lebar buat kalian yang ingin masuk, karena seperti yang aku bahas tadi atau seperti yang di artikel tadi, untuk kuotanya ditambah sekian banyak ribu. Jadi itu adalah kesempatan yang baik untuk kita yang ingin bekerja di Jepang. Oke, mungkin itu aja yang ingin aku sampaikan di video kali ini. Intinya aku mau ngasih kabar gembira buat teman-teman yang ingin bekerja di bidang pengolahan makanan. Kenapa? Karena kuotanya sekarang diperbanyak. Jadi kesempatan kalian untuk bekerja di Jepang semakin besar. Oke, aku akhiri videonya. Buat teman-teman apabila ada pertanyaan seputar informasi di Jepang, pekerjaan di Jepang, magang Jepang, bidang Toku Tegino dan sebagainya, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Terus buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe channel EDP ini, karena channel EDP ini akan mengedukasi dan menginformasikan seputaran Jepang. Oke? Mito kurete arigatou gozaimashita. See you in the next video.